Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Setelah dari Belitung kemarin, IWB akhirnya baru saja bisa ngotak-ngatik video. Dan tentu saja Cak, setelah dari sana langsung hitam Kang Mas, kulit langsung gelap. Karena memang panas banget tapi indah parah. Tenang Kang Mas ya, kita akan mencoba membedah lagi informasi yang terbaru. Karena tentu saja walaupun mungkin IWB di Belitung, tapi mata selalu memantau bagaimana perkembangan MotoGP, termasuk juga motor baru Cak. Ngomong sambil beli pecah, saking semangatnya. Jadi Cak, teman-teman, IWB ingin spill sebuah terawangan yang sebenarnya juga sangat penting nantinya. IWB akan nge-share ke sampean bagaimana perkembangan New Honda Beat. Yang pertama. Yang kedua, New NMAX yang rumornya memang super hot karena diduga ternyata ada varian tertingginya Cak. Jadi NMAX nantinya diduga tidak hanya varian yang bawah, tapi ada varian yang tertingginya, top levelnya, yang mungkin saja akan menggunakan lampu model biled. Ini adalah sebuah terawangan yang rada mengejutkan, tapi tidak bisa kita kesampingkan bosannya Cak. Tapi tenang, WB juga sudah memiliki isu paling hot tentang New PCX. Tapi kita nggak akan bahas itu kali ini. Namun perkenalkan IWB akan mencoba membahas mengenai MotoGP kembali. Sebab Cak, ternyata huru-hara internal di Ducati ini sedang hot-hotnya. Jadi teman-teman sampai pasti tahu bagaimana perkembangan Ducati yang sedang memilih siapa yang menjadi tandem Pecco. Siapa yang akan menemani Pecco musim depan ini menjadi polemik terbesar gara-gara Marquez Cak. Jadi bosone Marquez kembali, Marquez maneh, Marquez yang membuat semuanya berantakan. Dan teman-teman harus tahu, ternyata kehadiran Marquez itu tidak disukai oleh Pecco. Rumornya demikian ya, sampai pasti tahu bagaimana sejarah Marquez dengan Valentino Rossi. Dan ini pun juga memiliki implikasi yang cukup serius kepada teman-teman atau pembalap ya, maksudnya pembalap VR46 termasuk Pecco yang rumornya tidak nyaman dan kurang menyukai Marc Marquez jika seandainya nanti Marquez ditarik oleh Ducati ke tim factory. Itu yang akan kita bahas, termasuk juga, tahu nggak sampean? Ternyata ada rumor yang paling hot datang dari Ducati, yang mana sekarang ini nggak hanya dari Ducati bosnya, akan tetapi grup dari VW Group. Jadi teman-teman, bahkan Audi pun rumornya saat ini sedang terlibat di sana ya. Jadi ada semacam intervensi yang cukup kuat dari Audi. Karena mereka menginginkan bahwa Marc Marquez lah yang akan menemani Pecco. Marquez yang harus ditarik ke tim factory. Tapi tentu saja tidak serta-merta atau nggak semudah itu Kang Mas. Karena ternyata juga Marquez dasi mau mecah. Sebab semua sponsor pribadi Marquez yang sudah sangat setia dengan Marquez. Bahkan dengan kondisi sekarang yang nyaris ya tidak digaji sesuai dengan ekspektasinya di Gresini. Tapi berkat support dari sponsor pribadi membuat Marquez tetap kaya raya, Marquez tetap ya pundi-pundinya tetap ini Cak berjalan atau mengalir. Jadi itu yang akan kita bahas pelan-pelan. Kang Mas, jadi yang paling pertama dan fresh, IWB akan mencoba untuk membedah perkataan atau pernyataan dari sosok yang pasti sampean tahu siapa dia, yakni dia adalah mantan manajer dari LCR Honda Team di masa lalu, yakni Oscar Haru. Oscar ini adalah orang yang tentu memiliki koneksi sangat kuat di tubuh MotoGP. Dia adalah sosok yang memiliki akses, walaupun mungkin mantan, tapi kenalannya cukup banyak. Dari Oscar Harulah kita pun akhirnya tahu bagaimana Ducati, bagaimana ribetnya memilih pembalap yang akan menggantikan Enea Bastianini. Ada 3 skenario yang sedang muncul sekarang. Jadi nggak hanya antara Martin dan Pecco, tapi ada skenario yang lain yang juga sedang masuk pembahasan. Kita akan bahas satu-satu. Oscar Haru ternyata memberikan spill informasi yang cukup berguna bahwa diduga saat ini sedang ada gejolak di dalam tubuh internal Ducati. Jadi untuk memilih antara Martin, Marquez atau Enea ini sedang ada tarik ulur, ada sedang intervensi yang sangat kuat. Karena kenapa Cak?
sekarang ini bukan hanya bos Ducati yang sudah mencoba untuk mengintervensi, tapi ternyata rumornya Audi Group pun ya, bukan Audi Group sih sebenarnya, VW Group atau Audi lah, itu kan menjadi satu kesatuan payung gitu ya. Jadi Audi ternyata mencoba untuk nge-push atau ibaratnya ya memberikan tekanan lah atau pressure kepada Ducati supaya memilih Marc Marquez. Karena dipandang Marquez ini adalah sosok pembalap yang tidak hanya performanya bagus tapi menjual secara branding. Marquez ini adalah sosok yang menarik. Ibaratnya Cak Marquez ini sebuah diamond Kang Mas. Jadi diamond walaupun kondisinya sudah tua pun tetap menarik perhatian. Dan ini dipandang oleh Audi. Yang mana mereka berharap dengan Marquez menuju ke factory maka akan semakin membuat mereka semakin dekat, makin close. Itu harapan dari Audi. Oscar Haro memberikan penekanan tentang ini walaupun selogisnya seharusnya memang Ducati ini memilih Martin. Karena saya tahu Gigi Dall'Igna kan kemarin sudah memberikan spill informasi ya bahwa mereka mempertimbangkan pembalap yang memiliki histori dengan Ducati, yang memiliki sejarah dengan Ducati. Jadi nggak hanya datang-datang, ujuk-ujuk, tiba-tiba dia dipromot ke factory. Ini nggak logis walaupun mungkin performanya oke. Ini ditujukan bahwa Marquez tidak bisa asal naik ke factory karena nggak punya sejarah dengan Ducati kan. Sama tahu Marquez datang dari Honda, dan kalau kita ngomongin sejarah dengan Ducati tentu Martin yang menang Cak. Jorge Martin kan sama tahu sendiri bagaimana Martin sebenarnya sudah cukup dipercaya lah saat itu. Dia ke Rocky ya, dari Rocky ke MotoGP dia sudah langsung mengkilap, dan bahkan kemarin perebutan untuk mengejar seatnya kalah dengan Ania, dan ternyata Bastianini di tahun ini memble, dan itu tahun kemarin juga memble ya Cak ya, dan itu membuat ternyata rumornya Ducati tim juga arahnya menuju ke Martin. Dan menurut informasi Oscar Haro, jika Ducati memilih Martin akan aman buat Pecco. Itu akan membuat posisi Pecco tetap pada kondisi number one. Pecco sudah juara dunia 2 kali, jadi harus ada apresiasi. Kalau nantinya Ducati memilih Marquez itu sama saja dengan memelihara 2 macan dalam satu kandang. Dan saya tahu sendiri bagaimana mentalitas Marquez yang sudah nggak usah diragukan. Dia pengalaman bertarung melawan pembalap-pembalap hebat di masa lalu seperti Valentino Rossi, Lorenzo. Jadi itu sudah membuktikan Marquez adalah salah satu duri dalam daging jika nantinya diangkat atau ditarik oleh Ducati ke tim factory. Jadi ini akan mengancam posisi Pecco. Berikut kata Oscar Haro yang kita terjemahkan dari MotoGP. Gambaran dia bagaimana kondisi Marquez jika Ducati nanti memilih untuk menarik Marquez ke dalam tubuh factory team. Berikut kata Oscar Haro. Jika aku jadi Ducati, aku akan memilih Martin dengan warna merah Ducati atau factory team. Aku rasa dia pantas mendapatkannya karena dia kencang. Jadi potensi juara dunia terbuka. Sebab jika kalian memberi Marquez seragam warna merah factory, kalian akan membuat Bagnaia mendapatkan masalah di masa depan. Marquez adalah pembalap yang sangat kompetitif dan kehadirannya akan meningkatkan persaingan internal, berpotensi mengganggu keharmonisan tim, dan aku yakin itu. Namun masalahnya, Audi mendorong Ducati agar memilih Marquez. Langkah ini tidak lepas dari potensi pemasaran yang besar. Kekuatan Marquez sebagai bintang dapat meningkatkan visibilitas merek Ducati. Namun hal ini menimbulkan resiko konflik internal tim. Itu kata Haro Cak. Jadi kalau kita tangkap Kang Mas, mungkin singkat dan padat, tapi jika kita tangkap pernyataan dari Haro ini ya Cak ya, maka bisa kita simpulkan bahwa Audi ini mencoba memaksa Ducati untuk memilih Marquez. Tapi tentu saja Cak, tidak bisa seperti itu karena Gigi Dall'Igna juga punya pilihan. Jika kita melihat indikasi perkataan dari Gigi, sepertinya banyak sekali pertimbangan. Jika saja nantinya Marquez ke tubuh Ducati atau ke tim factory maksudnya ya, ini akan membuat internal friction. Jadi ada gesekan antara Pecco dan Marquez. Itu yang kita khawatirkan Cak. Jadi teman-teman ternyata dengan semuanya ini maka ada 3 skenario yang saat ini sedang muncul ya. Jadi Marc tetap di Gresini dan Martin di Pramac. Itu adalah skenario pertama. Kita sebenarnya mendapatkan konfirmasi Marquez ingin menuju ke tim factory, tapi Marquez sebenarnya tidak pandang bulu karena dia melihat bahwa any brand, any color dia mau. Yang penting adalah factory. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa Marquez bisa saja tidak akan ke tim factory karena jika kita lihat juga ini terkendala dengan sponsor. Sama tahu sendiri bagaimana Marquez yang disponsori oleh Red Bull, yang begitu setia dengan Marquez yang juga setia dengan beberapa sponsor termasuk Samsung. Sama tahu sendiri dia kan menjadi brand ambassador Samsung sudah cukup lama. Asuransi Allianz itu juga nempel sama Marquez. Kemudian termasuk juga brand kacamata. Jadi Oakley ya, sama kalau tahu Oakley juga nempel pada Marquez, termasuk juga supplier atau merek minuman bir yakni Estrella Galicia. Dan semuanya ini bertentangan dengan Ducati Cak. Karena Ducati memiliki sponsor yang menjadi rival
dari brand sponsor Marquez. Yang pertama sekali adalah pastinya Monster Energy. Jadi ini adalah brand rival terdekatnya Red Bull. Jadi sepertinya jika Marquez betul-betul akan gabung ke tim Factory, potensinya Marquez akan meninggalkan Red Bull. Jadi yang manapun ini akan menjadi kerugian bagi Marquez. Karena Red Bull sendiri sudah menggelontorkan dana luar biasa banyak, rumornya Cak, miliaran rupiah, jutaan dolar. Jadi kalau Marquez nantinya gabung ke tim Factory Ducati, maka dia harus melepaskan Red Bull. Apakah Marquez mau? Itu pertanyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Lenovo itu menjadi sponsor utama Ducati. Dan sama tahu sendiri Lenovo adalah sebuah perusahaan saingan terberat Samsung. Lenovo asal Cina, Samsung dari Korea, dan ini juga akan menjadi kendala bagi Marquez jika dia bergabung dengan Lenovo. Kemudian juga Oakley, ya Oakley kan Marquez nih kacamata. Sementara untuk Ducati itu memiliki kacamata dengan label Carrera. Jadi satunya Oakley, satu Carrera. Ini juga brand-brand yang bersaing pastinya. Jadi ini nggak akan bisa ditarik oleh Marquez. Termasuk juga Allianz akan bentrok dengan Unipol. Sama-sama asuransi, dan yang terakhir adalah Estrella Galicia. Itu akan betul-betul bentrok dengan Castaldi. Jadi ini adalah beberapa brand sponsor yang nantinya akan meninggalkan Marquez jika Marquez ditarik ke Factory Ducati. Apakah Marquez mau? Itu pertanyaannya. Karena gini Cak, Marquez ini pembalap yang sepertinya ya cukup fleksibel dibandingkan dengan Martin. Kalau Martin kan no compromise. Dia pokoknya harus ke tim Factory. Kalau Marquez sedikit lebih ya fleksibel Cak. KT Factory oke, KT Satelit oke, tapi yang penting motornya adalah motor yang sama dengan Factory, jadi nggak mau dibedakan. Walaupun tentu saja biasanya ya di pabrikan Jepang ada spek A, spek B, tapi Marquez selalu menekankan bahwa dia ingin ke tim Factory, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang dari Ducatinya mau memberi spek Factory, maka dia tidak peduli, walaupun nggak tim Factory, oke. Jadi teman-teman, itulah yang menjadi kendala utama Marquez jika gabung dengan Factory Team. Itu yang juga pastinya menjadi pertimbangan Marquez pula, termasuk juga Ducati. Teman-teman, Ducati ternyata juga paham bahwa Pecco nggak suka dengan Marquez. Jadi Pecco nggak nyaman dengan Marquez, makanya Ducati juga mempertimbangkan tentang itu, Cak. Karena mereka nggak mau atmosfernya nanti nggak enak, dan Pecco secara gamblang memberikan penekanan dia memilih Martin ketimbang Marquez. Karena ya dia udah kenal lama dengan Martin, dan secara teknis, Cak, beberapa pengamat mengatakan persaingan degedor antara Martin dan Marquez pada kondisi fight atau duel, banyak yang mengatakan Marquez akan lebih berbahaya buat Pecco. Karena Marquez ini tahu sendiri ya, dengan spek yang 1 tahun lebih tua, dan ini adalah motor secara general kalah speknya dibandingkan dengan GP24. GP23 secara general banyak sisi kalah, Cak. Khususnya akselerasi keluar tikungan. Jadi teman-teman jangan salah, walaupun secara motornya ya dikatakan mirip-mirip, tapi secara semuanya ya, bahkan dari posisi engine pun kami sudah pernah bahas, engine-nya pun diputer, Cak. Diputer agak ke belakang, makanya Pecco selalu sangat kuat pada saat keluar tikungan, dan itu diakui Marquez, makanya Marquez menggedor Pecco selalu pada kondisi hard braking. Jadi pada saat masuk tikungan dengan mengerem keras, itu yang dilakukan oleh Marquez untuk mengejar Pecco Bagnaia. Jadi memang GP24 lebih tangguh dibandingkan dengan GP23. Singkatnya demikian, Cak. Makanya Marquez dengan kondisi sekarang yang mampu mengalahkan Pecco kemarin ada suatu kondisi di mana semuanya angkat topi, Cak. Bayangin aja, start 13, finish kedua, dan itu pun menyalip Pecco Bagnaia. Itulah yang membuat semuanya percaya Marquez adalah salah satu pembalap yang akan berbahaya jika ditarik oleh Ducati ke tubuh Factory Team. Kedua adalah Marquez ke tim Factory, kemudian Martin keluar dari Ducati dan gabung dengan Aprilia, ya itu yang akan membuat problem. Soalnya saat ini Ducati mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan Martin. Jadi mereka nggak mungkin akan membiarkan Martin gabung ke Aprilia ataupun ke KTM. Teman-teman jangan salah, pengembangan sebuah motor tidak lepas dari pembalap. Dan bagaimana daya gedor motor yang bagus itu juga tidak lepas dari rider. Makanya saat ini ya Ducati sangat kuat berusaha keras supaya Martin tidak gabung ke KTM ataupun ke Aprilia. Karena dikhawatirkan dengan adanya Martin nantinya akan memiliki daya gedor yang lebih tajam, pengembangannya lebih cepat. Dan itu adalah salah satu strategi semua tim, Cak. Jadi tim tidak hanya ngomongin motor, Cak. Soalnya pembalap juga berkontribusi besar untuk membuat daya juang atau daya gedor, maksudnya daya gedor dari motor lebih tajam. Dan ini tentunya akan membuat proses pengembangan motor lawan lebih lambat. Makanya salah satu usaha Ducati adalah mempertahankan Martin supaya tidak lepas ke KTM ataupun Aprilia. Jadi Kang Mas, sekarang yang diusahakan oleh Ducati adalah mempertahankan Martin, mempertahankan Marquez pula. Enea ini juga sama, Cak. Enea walaupun mungkin kurang kompetitif di tahun kemarin dan juga tahun ini, tapi Enea dipandang pembalap bagus. Jika Enea nanti lepas dari Ducati dan gabung ke Aprilia ataupun KTM, case-nya sama, Cak. Case-nya adalah akan membuat tim Aprilia dan KTM semakin mengerikan. Itu yang sekarang dihindari oleh Ducati.
Jadi piye cak IWB yang paling enak? Nah, yang paling enak Kang Mas, sekarang ini yang dari pandangan IWB adalah jika saja Ducati bisa mempertahankan Pramac, ini akan membuat aman posisi Ducati. Jadi yang pertama, bisa saja ya nantinya yang paling ideal sebenarnya adalah satu, menarik Jorge Martin ke tim factory dan memberikan Marc Marquez dengan motor yang bagus, motor yang terbaru, motor full support dari factory. Jadi tetap di Gresini nih, Cak. Karena sekarang ini kan Marquez sudah nyaman di Gresini nih informasinya. Rumornya Marquez sudah benar-benar merasa, waduh ini kayak keluarga nih. Karena memang Gresini Team adalah sebuah tim yang betul-betul seperti keluarga, Cak. Kecuali untuk motornya yang memang dia merasa support dari Ducati masih kurang. Karena bagaimanapun dia menginginkan motor dengan spek yang identik dengan Pecco ataupun Enea Bastian ini. Jadi yang paling ideal pastinya adalah mempertahankan Marquez ya di Gresini, tapi menarik Martin karena Martin betul-betul sangat bernafsu ke tim factory. Itu adalah salah satu target Jorge Martin. Jadi Martin sendiri mengatakan jika dia tidak ditarik ke tim factory maka dia akan meninggalkan Ducati. Dia bahkan sudah mengultimatum, sudah mengancam Ducati, dan kalau nggak salah Cak ya, kalau nggak salah dia ingin konfirmasi sebelum tanggal 3 Juni 2024 ini. Jadi kalau nanti di tanggal itu nggak ada konfirmasi, maka no excuse dia akan mencoba untuk approach ke KTM. Sebab Cak, KTM dan Aprilia radarnya memang betul-betul memantau Cak ya bagaimana sih Ducati, karena mereka betul-betul ingin menarik entah itu Martin, entah itu Marquez, entah Bastianini. Pokoknya kalau Ducati sudah memutuskan maka dia bisa bergerak, mereka bisa bergerak ya. Itu poinnya Cak ya. Jadi teman-teman, memang jika kita membahas mengenai Gresini Ducati panjang banget, sebab tidak lepas dari sosok Marquez yang di luar dugaan ya. Karena kita tahu Marquez di tahun ini hanya dengan 5 seri sudah ngobrak-ngabrik di depan. Dan tentu ini mengejutkan semuanya, nggak hanya kita Cak sebagai penikmat MotoGP, karena bos Ducati pun grup VW, grup Audi, benar-benar mereka juga sangat tertarik dengan Marquez karena begitu menjual, secara brand sangat kuat pastinya akan membuat mereka dipandang lah bahasanya Cak. Jadi visibilitas untuk brand dari Ducati dan juga tim dari Audi akan betul tim VW ya maksudnya juga akan dipandang yang luar biasa di dunia. Dan teman-teman, tentu saja kita pastinya akan menunggu seperti apa Catalunya, sebab Catalunya ini adalah sebuah sirkuit yang tahun kemarin betul-betul membuat banyak yang crash. Jadi kita akan pantau seperti apa, dan tentu saja kita nggak akan berlama-lama. Yang jelas posisi saat ini Ducati untuk memilih Marquez atau Martin semuanya masih masalah waktu, tapi memang indikasi yang terkuat yang disounding dari beberapa informasi ini berbeda-beda. Yang Haru menyatakan kalau dia menjadi bos Ducati maka dia akan memilih Martin untuk menggantikan posisi Enea tandem dengan Pecco karena ini berhubungan dengan kestabilan dari atmosfer internal. Dan Marquez akan tetap di Gresini tapi diiming-imingi dengan motor factory. Tapi ternyata yang paling baru adalah Danilo Petrucci, Cak. Petrucci bahkan mengatakan dia yakin sekali nantinya Ducati akan memilih Marc Marquez karena dipandang seorang pembalap yang memiliki value tinggi. Marquez juara dunia 8 kali, Cak. Tentu kalau kita melihat secara nilai tawar jauh sekali ya, secara image pun jauh sekali. Walaupun performa sekarang Martin unggul, tapi secara general tentu saja Marquez adalah pembalap yang menggiurkan bagi semua tim. Sekarang sampean komen di bawah, kira-kira kalau sampean jadi bos Ducati, siapa yang sampean pilih? Apakah Martin? Apakah Marc Marquez atau justru akan tetap Enea Bastianini? Teman komen di bawah. Kita akan sambung nantinya lagi lainnya Cak. Dan seperti biasa kalau kalian suka video ini cuma like, share, dan subscribe aja lagi Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skandas.